Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita bertemu untuk kita mau beribadah, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah mati buat kita semua, dan pada hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur untuk setiap pengorbananmu di atas kayu salib buat kami. Engkau sudah mati dan pagi hari ini Engkau sudah bangkit untuk setiap kami, menebus dosa hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kemurahan kasih-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami rindu meninggikan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami berikan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Mungkin kami tidak bisa bertatap muka satu dengan saudara kami yang lain, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau berkuasa, Engkau yang memimpin, Engkau yang melihat kerinduan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, kalau sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Mari percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Saat tiada
Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk pagi hari ini kita boleh menikmati berkat firman Tuhan. Sekalipun di tempat yang berjauhan, di tempat yang tidak lagi satu atap, tetapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, ya hari Paskah yang kita peringati, maka kita akan mempelajari makna Paskah yang sesungguhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami minta bersyukur dan terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, tapi juga para jemaat yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah berkat firman-Mu ini menjadikan rema dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengarkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang makna daripada kebangkitan. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Firman Allah berbunyi demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu, ya, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, Jemaat Agung dan Paskah pasti berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, sebagai Allah Tuhan dapat mengalahkan yang dikatakan maut. Yesus menang daripada maut, ya, sehingga Yesus tidak takluk terhadap maut, ya, tetapi telah mengalahkan maut, ya, dengan kebangkitannya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 dan 56, firman Allah berbunyi demikian. Hai maut, ya, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, pasal 15 berkata, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, saudaraku dikasih firman Allah lebih jelas, ya. Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya maut itu tidak berkuasa lagi, ya, kepada Tuhan Yesus dan terlebih pada orang-orang yang percaya kepadanya, ya. Namun demikian, saudaraku dikasih Tuhan, ya, kebangkitan Tuhan Yesus itu
banyak dipropaganda, diprakasi oleh orang-orang Farisi. Ya, sehingga ya, yang dikatakan kebangkitan Tuhan Yesus itu ya bukan lagi ya bangkit yang sesungguhnya, tetapi dipropaganda oleh orang Farisi dan para kelompoknya. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus itu mayatnya dicuri ya, oleh para murid-muridnya. Hal ini ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 ya, 11 sampai yang ke-15 ya. Di situ dikatakan bahwa orang-orang Farisi ya memprakarsai kepada para serdadu-serdadu Romawi ya, sehingga murid Yesus itu tidak bangkit tetapi dicuri oleh para murid-muridnya ya. Ini yang dikatakan dalam Injil Matius itu sebagai kebohongan ya, kebohongan, dusta mahkamah agama ya. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ya? Bagaimana kita orang yang selalu berharap kepada Tuhan ya? Mari kita mempelajari makna daripada kebangkitan Kristus ini sesuai dengan kebenarannya ya. Kita melihat bagian yang pertama, saudara kasih Tuhan, bahwa makna kebangkitan Yesus itu ya adalah kita didamaikan ya, kita mendapat pengampunan dosa ya. Pendamaian di kayu salib itu kita mendapatkan pengampunan dosa. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, dan ia adalah pendamaian ya untuk segala dosa-dosa kita ya, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh ya, seluruh dunia ya. Kita percaya bahwa Allah yang hidup, sehingga iman kita kepada Allah melalui Yesus Kristus ya, kita didamaikannya ya. Melalui iman inilah kita bisa menjadi mengerti ya, saudara kasih Tuhan, didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Berarti kita mendapatkan satu pengampunan ya, pengampunan daripada Allah yang luar biasa ya. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepadanya? Orang yang tidak percaya, dia masih hidup di dalam dosanya, bahkan ya akan mengalami kuasa dosa, yaitu maut untuk selama-lamanya ya. Tetapi kita yang percaya, kita yang sudah didamaikan oleh Tuhan, kita mendapatkan pengampunan dosa ya. Inilah yang dikatakan anugerah daripada Tuhan ya. Anugerah yang luar biasa, mendapatkan pengampunan dosa. Anugerah dan kasih karunia ini harus kita perjuangkan dan kita pertahankan supaya pendamaian itu tetap terjadi dalam kehidupan kita ya. Saudara kasih Tuhan, makna yang kedua di dalam kebangkitannya yaitu kita tidak lagi mengalami maut. Kita tidak lagi mengalami maut ya. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa ya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku ya, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup ya. Saudara pun kasih Tuhan, di dalam Yesus kita juga telah mengalahkan maut, dan oleh kemenangan Yesus kita pun juga menang atas maut ya, karena Roh yang memberi hidup memerdekakan kita ya. Kamu semuanya dimerdekakan dari dosa, sehingga kita yang hidup dalam Kristus itu tidak akan lagi mengalami maut, tidak akan lagi mengalami siksaan dosa akibat dosa itu. Kita telah dibebaskan, saudara ya. Puji nama Tuhan ya. Bagian yang ketiga dari makna kebangkitan Kristus yaitu mengalami kuasa kebangkitan. Kita pun juga akan mengalami kuasa kebangkitan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga berbunyi demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Ya saudara kasih Tuhan, malah yang ketiga ini ada yang luar biasa. Kita tidak lagi mengalami maut. Dengan
kehebatan kuasa kebangkitan Yesus, ya, kita mengalami kehidupan yang baru, suatu kehidupan, ya, suatu kehidupan yang penuh pengharapan, dan senantiasa hidup kita tuh menggenakan manusia yang baru dan yang diperbarui terus menerus di dalam Kristus, sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, serupa dengan Kali Kristus, ya, dan tidak lagi hidup di dalam kutuk, tidak lagi hidup dalam tekanan dosa, tapi kita sudah dimerdekakan dari dosa, sehingga kuasa kutuk tidak berlaku lagi di dalam orang yang percaya kepadanya, ya, karena dosa dan kutuk sudah diselesaikan di kayu salib. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan sudah selesai, artinya kutuk dosa dan maut sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bagian yang keempat, saudara dikasih Tuhan, dari makna kebangkitan Kristus, ya, mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang sangat istimewa, ya. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita sekalian, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya. Oleh kuasa kebangkitannya, kita pun mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, di mana Allah mempunyai tempat tinggal yang banyak, dan itu semuanya adalah untuk kita sekalian sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, ketika kita diberi waktu dan kesempatan pada saat ini, mari kita sebagai orang yang percaya melakukan perintah-perintah dan kehendaknya. Perintah dan kehendaknya itulah yang menjadi makanan kita setiap hari, karena kita sudah diperbarui terus di dalam Kristus, ya. Sungguh luar biasa kalau kehidupan kita itu ada bersama dengan Yesus. Haleluya. Bagian yang terakhir, bagian yang kelima, yaitu makna kebangkitan Kristus yang kelima, mendapatkan pembelaan di hadapan Allah, ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 dan yang ke-34 berbunyi demikian, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Sungguh luar biasa, saudara. Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, dia mau rela berkorban, mati dan bangkit, dan saat ini dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Justru dia adalah sebagai pembela kita, ya. Yesus yang telah bangkit, ya, membela kita dari dakwaan daripada iblis, ya. Iblis nantiasa setiap hari, setiap waktu mendakwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, supaya iman kita jadi goyah, ya, supaya pengharapan kita bisa dialihkan. Tetapi syukurlah, karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita membuat kita menjadi kuat, ya. Selain daripada itu, karena Tuhan Yesus, ya, dia sebagai pembela kita, yang membela kita dalam segala hal, sehingga dakwaan iblis itu tidak berlaku bagi orang yang percaya kepadanya, ya. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan, makna kebangkitan Kristus ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, dalam kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah membawa hidup kita dalam suatu pengharapan yang baru, dan satu kehidupan yang baru, dan mendapatkan satu kuasa di dalam Allah, ya, sehingga hidup kita akan tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus, ya. Jika saat ini, saudara kasih Tuhan, wabah yang dikatakan virus itu sedang menjalar di berbagai negara, tak luput di Indonesia, tapi kita sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut, karena Kristus yang sudah bangkit dan yang hidup di dalam kehidupan kita, dia akan memberikan kemampuan dan kekuatan kita. Bahkan kuasa Yesus itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini, ya. Sehingga setiap kuasa apapun tidak sanggup dan mampu menjamah orang-orang yang percaya, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita nikmati berkat firman Tuhan pada pagi hari ini.
lewat makna kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan membuat kita semua indah pada waktunya. Kita sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami semua mendengarkan, menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami yang mendengarkan memperoleh satu rema dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan akan bekerja buat setiap orang yang percaya. Sehingga kita menjadi orang yang kuat, pemenang di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa syukur dan berkat. Bapa dalam surga, kami tetap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan. Saudaraku dan kasih Tuhan, kiranya berkat kasih Allah menyertai kita sekalian. Rahmat dan cintanya di dalam Yesus Kristus, kuasanya di dalam kuasa kudusnya yang pagi hari ini menjadikan hidup kita tampil sebagai pemenang dan dibawa terus di dalam kebenaran Tuhan yang diberkati. Mari kita berkata amin.